Perpu tentang Cipta Kerja kini menuai polemik. Segenting itukah kondisi negara kita hingga harus ada dibuat peraturan setinggi Perpu? Saya coba ajak Anda untuk melihat kembali perjalanan ide Cipta Kerja ini sejak awal, pemirsa, di siang hari ini. Baik, ini adalah gambarannya, pemirsa. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja resmi menjadi undang-undang setelah diteken oleh Presiden Jokowi dan Menkumham Yasona Lawli pada 2 November 2020 pada saat ini ya, pemirsa ya. Kemudian perjalanannya dalam masa kelahirannya, meski dikecam hingga aksi demo panjang, hal ini tidak menyurutkan keinginan pemerintah untuk mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu muncul masalah jumlah halaman berubah-ubah dari 812 halaman menjadi 1000 lebih, lalu sempat viral salah ketik juga. Setelah itu Undang-Undang Cipta Kerja digugat ke Mahkamah Konstitusi yang dilayangkan oleh sejumlah pihak. Nah, dari sini kemudian gugatan diajukan secara formil maupun material. Hasilnya MK menilai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil. Posisinya adalah di sini ya, pemirsa ya. Jadi sudah ada keputusannya, ada beberapa argumentasi kenapa undang-undang ini diputuskan inkonstitusional bersyarat. Poin pertama adalah persoalan metode, pemirsa. Jadi ini yang dibahas oleh MK. Persoalan dalam pandangan MK karena ada 78 undang-undang dengan jenis yang sangat beragam berbeda-beda yang banyak sekali aspek yang diatur dimasukkan dalam satu undang-undang. Jika pemerintah ingin menggunakan metode Omnibus Law, seharusnya terlebih dahulu merevisi undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengingat ada 78 undang-undang yang dimasukkan dalam satu regulasi sapu jagat tersebut. Kemudian adalah mengenai poin keduanya masalah perubahan di beberapa substansi Undang-Undang Cipta Kerja pasca persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Hal ini menurut mantan Ketua MK Hamdan Zulfa sangatlah fatal dalam pembentukan perundang-undangan. Alasan yang ketiga adalah azas, pemirsa. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai bertentangan dengan azas pembentukan perundang-undangan, terutama pada azas keterbukaan dan partisipasi publik selama pembahasannya. Nah, dari pernyataan Presiden soal kenapa Perpu Cipta Kerja ini akhirnya dikeluarkan, saya akan coba ajak Anda melihat kembali kapan sebenarnya Presiden boleh mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Pertama, Presiden bisa mengeluarkan Perpu atas dasar adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kemudian ada undang-undang yang dibutuhkan ini ternyata belum ada, misalnya seperti itu ya, sehingga terjadi kekosongan hukum. Nah, atau terdapat undang-undang yang ada tapi tidak memadai. Nah, kemudian juga kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak ini perlu kepastian untuk diselesaikan. Nah, kalau pemerintah menggunakan alasan ekonomi dalam hal ini, misalnya ya pemirsa, kemarin yang disebutkan adalah bahwa kondisi genting sekali dalam hal investasi. Saya coba kasih gambaran sedikit, pemirsa. Ini adalah secara kumulatif realisasi investasi sepanjang Januari sampai September 2022. Angka di tahun 2022 ini sudah sampai di 892,4 triliun dari targetnya 1.200 triliun. Target tahun depan adalah 1.400 triliun, pemirsa. Apakah ini yang dikejar oleh pemerintah sehingga disebut ada kegentingan tersendiri? Apakah ada krisis ekonomi yang disebutkan? Ini mungkin ada gitu ya, atau juga ancaman inflasi. Tapi apakah alasan ini perlu Perpu dikeluarkan? Belum tentu juga, karena apakah ada saat ini kegentingan ekonomi sehingga perlu Perpu saat itu dikeluarkan. Ini yang harus dipastikan lagi. Karena makna kegentingan ini belum tepat. Jadi kalau misalnya ada kebijakan ekonomi pun bisa dilakukan dengan undang-undang dengan dibahas dengan DPR atau cara-cara pembentukan ekonomi pemerintah seperti biasanya. Sehingga sekali lagi tidak serta-merta harus pakai Perpu. Oke, kita geser lagi. Misalnya adalah ekonomi tadi sudah dilihat ada penjabaran pemikirannya, kemudian kekosongan hukum, pemirsa, apakah memang ada sebenarnya gitu ya? Sehingga dalam poin-poin ini menggugurkan makna kepentingan tadi. Misalnya, sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja juga masih berlaku kalau misalnya Perpu tidak ada. Kemudian juga masih ada waktu pemerintah dan DPR untuk membahas. Jadi sebenarnya apa yang genting begitu? Nah, respon pemerintah seperti apa? Karena melihat penerbitan Perpu ini menjadi polemik, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa status kegentingan terkait penerbitan Perpu adalah sepenuhnya hak subjektif Presiden. Alasan kenapa pemerintah lebih memilih membuat Perpu ketimbang memperbaiki yang dibatalkan, menurutnya adalah akselerasi adalah hal yang penting saat ini demi mendorong investasi yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan, pemirsa, bahwa pemerintah mempercepat karena tidak ada unsur koruptifnya. Ini dibuat semata-mata untuk melayani percepatan investasi. Perbaikan dengan Perpu juga sama derajatnya dengan perbaikan melalui undang-undang. Begitu. Kita geser lagi, pemirsa.
Di informasi selanjutnya adalah putusan MK akhir tahun 2021 ini memerintahkan pemerintah untuk memperbaiki proses dalam pembentukan dengan melibatkan masyarakat lebih luas. Pasalnya, tata cara pembentukan tidak berdasarkan proses dan metode yang pasti. Selain itu, terjadi perubahan penulisan beberapa substansi setelah persetujuan DPR dan pemerintah. Apakah dengan dikeluarkannya Perpu Cipta Kerja kali ini telah melibatkan masyarakat? Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan kita. Namun ada beberapa tanggapan ahli. Berikut diantaranya. Melihat Perpu ini dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu, nah justru sebaliknya Perpu ini kan pasti tidak melibatkan masyarakat karena ini kan langsung dari Presiden ya dan pemerintah, sehingga memang jauh dari perintah putusan Mahkamah Konstitusi. Ya kalau alasannya kegentingan memaksa, memang juga sebenarnya tidak terpenuhi kalau kita baca pasal 22. Sudah ada yang berkomentar juga pemirsa. Nah, tapi begini kondisinya. Ini Perpu sudah terbit, ya. Jadi, apakah dengan terbitnya Perpu ini sudah berarti juga isinya juga sudah oke? Namun begitu diterbitkan, ada sejumlah pasal dalam aturan yang berpotensi multitafsir ternyata dan juga merugikan para pekerja. Perubahan yang termuat dalam Perpu justru mundur dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beberapa poin yang disorot pemirsa, misalnya adalah ini dia formula perhitungan upah minimum. Kemudian masalah outsourcing atau tenaga ahli daya, lalu aturan pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan juga aturan waktu kerja dan cuti. Ini poin-poin yang kemarin juga menjadi fokus yang juga menjadi polemik. Misalnya untuk upah minimum, tertulis perhitungannya memakai variabel ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Nah, indeks tertentu ini yang tidak jelas definisinya dan berpotensi mengubah pola dari upah itu sendiri. Lalu untuk porsi atau juga pasal mengenai tenaga alih daya. Dalam Perpu tidak ada ketentuan baku bidang apa saja yang boleh menggunakan outsourcing sehingga semua jenis pekerjaan diperbolehkan. Jadi kalau misalnya menurut berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, tenaga alih daya hanya untuk 5 jenis pekerjaan, jasa pembersihan, kemudian keamanan, jasa minyak, catering, dan juga gas pertambangan, terus transportasi. Nah, apakah batasannya seperti apa? Itu yang juga menjadi permasalahan. Kemudian soal aturan untuk PHK, pemirsa, Perpu yang sekarang tidak memberikan perlindungan pasti pada pekerja yang dipecat secara sepihak oleh perusahaan. Ini akan menjadi tidak jelas apa pertimbangan perusahaan untuk menilai karyawan di PHK. Yang terakhir adalah soal libur, aturan kerja dan juga cuti, pemirsa. Perpu yang baru diterbitkan Presiden Jokowi menyebut istirahat mingguan diberikan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu. Ini berlaku untuk pekerja yang waktu kerjanya 7 jam dalam sehari dan 40 jam dalam seminggu. Kalau mau dapat libur 2 hari, berarti syaratnya berlaku untuk pekerja yang bekerja Anda harus 8 jam sehari atau 40 jam dalam seminggu. Begitu. Nah, tahun ini juga soal cuti tidak lagi mengatur kewajiban perusahaan untuk memberikan cuti panjang. Perusahaan hanya wajib kasih cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja bekerja setahun. Ini beda sekali dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menulis perusahaan wajib memberi istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan yang pelaksanaannya dilakukan pada pada tahun ke-7 dan ke-8. Masing-masing 1 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun. Itu dia hal-hal yang akhirnya ini menjadi polemik dan juga masih menjadi perhatian. Begitu pemirsa. Jadi Perpu ini sebenarnya dibuat karena kegentingan atau karena sebagai cara untuk menyelamatkan Undang-Undang Cipta Kerja yang ditolak MK agar tidak kadaluarsa. Karena sebenarnya masih ada waktu setahun untuk dibicarakan dengan DPR sebelum tanggal 25 November tahun ini sebenarnya 2023. Nah, untuk itu bergabung bersama kami pakar hukum tata negara Andi Irman Putra Sidin. Selamat siang Bang Irman. Terima kasih sudah bergabung bersama Metro Siang. Waalaikumsalam. Bang Irman, barangnya sama antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan Perpu yang baru terbit. Sudah selaraskah dengan putusan MK? Tapi Bang, jangan dijawab sekarang karena kita harus jeda terlebih dahulu.